yang kalian pikirkan jika berkaitan dengan pemilihan umum, pemilihan ketua OSIS, dan musyawarah? Ya, itu merupakan perwujudan dari sikap demokratis. Kata demokrasi berasal dari dua kata dalam bahasa Yunani, yaitu demos yang berarti rakyat dan kratos atau kratein yang berarti pemerintahan, sehingga demokrasi dapat diartikan sebagai pemerintahan rakyat. Menurut Abraham Lincoln, demokrasi adalah suatu pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Artinya, rakyat mempunyai kekuasaan penuh untuk mengelola negara, sehingga kemajuan sebuah negara merupakan tanggung jawab seluruh rakyatnya. Oleh karena itu, dalam negara demokratis, tiap rakyat atau warga negara berkewajiban untuk 1. Menghargai dan menjunjung tinggi hukum. 2. Menjunjung tinggi ideologi dan konstitusi negara. 3. Mengutamakan kepentingan negara. 4. Ikut serta dalam berbagai bentuk kegiatan politik. 5. Mengisi kemerdekaan dan aktif dalam pembangunan. Demokrasi juga terbagi menjadi beberapa klasifikasi yang diantaranya: pertama, berdasarkan titik berat perhatiannya, dapat dibedakan menjadi 3 bentuk, yaitu demokrasi formal, demokrasi material, dan demokrasi gabungan. Kedua, berdasarkan ideologi, terbagi menjadi demokrasi konstitusional dan demokrasi rakyat. Dan yang ketiga, berdasarkan proses penyaluran kehendak rakyat, terbagi menjadi demokrasi langsung dan demokrasi tidak langsung. Perlu kalian ketahui bahwa Indonesia menganut sistem demokrasi Pancasila. Hal ini karena didasarkan oleh sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, yang dijiwai oleh sila ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, serta menjiwai sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Demokrasi Pancasila mengandung 3 karakter utama, yaitu kerakyatan, permusyawaratan, dan hikmat kebijaksanaan. 3 karakter tersebut sekaligus berkedudukan sebagai cita-cita luhur penerapan demokrasi di Indonesia. Selanjutnya mengenai periodisasi perkembangan demokrasi Pancasila. Pertama, pada masa Orde Lama, di tahun 1945 hingga 1950, Indonesia sebagai negara peralihan dari bangsa terjajah menjadi bangsa yang merdeka menjalani proses adaptasi penerapan ideologi bangsa, yaitu Pancasila. Beberapa masyarakat ada yang setuju dan sebagian merasa keberatan. Kemudian di tahun 1950 hingga 1959, sistem demokrasi berhasil diterapkan melalui pemilu 1955 yang dilakukan untuk memilih anggota konstituante. Pada periode 1959 hingga 1966, Soekarno selaku presiden mengubah sistem pemerintahan menjadi sistem demokrasi terpimpin. Yang kedua yaitu periode Orde Baru, tahun 1966 hingga 1998. Orde Baru dimulai dengan naiknya Soeharto menjadi presiden menggantikan Soekarno. Selama menjalankan pemerintahan, beberapa masalah juga timbul dan memicu demonstrasi yang terjadi pada tanggal 13 Mei 1998. Di antaranya adalah 1. Maraknya KKN. 2. Hak menyatakan pendapat yang dibatasi. 3. Adanya peran ganda atau dwifungsi ABRI. Akhirnya pada tanggal 21 Mei 1998, Soeharto mengundurkan diri dari jabatannya setelah menjabat menjadi presiden selama 30 tahun. Dengan demikian, berakhir pula masa Orde Baru. Yang ketiga yaitu periode reformasi atau tahun 1998 hingga sekarang. Demokrasi yang diterapkan negara kita pada era reformasi ini adalah demokrasi Pancasila. Hal ini mengalami kemajuan yang diantaranya: pertama, pemilu yang dijalankan lebih demokratis dari sebelumnya. Kedua, rotasi kekuasaan dilaksanakan mulai dari pemerintah pusat sampai ke tingkat desa. Ketiga, pengisian jabatan politik dilakukan secara terbuka. Keempat,
berlakunya kebebasan menyatakan pendapat, kebebasan pers, dan sebagainya. Pada hakikatnya, sebuah negara dapat disebut sebagai negara yang demokratis apabila di dalam pemerintahan tersebut rakyat memiliki persamaan di depan hukum, memiliki kesempatan untuk berpartisipasi dalam pembuat putusan, dan memperoleh pendapatan yang layak karena terjadi distribusi pendapatan yang adil, serta memiliki kebebasan yang bertanggung jawab. Untuk itu, mari wujudkan Indonesia sebagai negara yang demokratis.